satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bercanda. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Welcome to apa? Budret dan sakit kepala tung datang kapan saja. Budret ada obatnya, obatnya nonton kita semua. Nonton kita semua dijamin budret. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Apa nih? Sabar, intro dulu. Halo, di sini saya akan menjelaskan sejarah akuntansi. Nah, sebelum masuk ke sejarah akuntansi, penting bagi kita untuk memahami terlebih dahulu apa itu akuntansi dan betapa pentingnya akuntansi dalam kehidupan manusia. Nah, akuntansi sendiri merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menyajikan sebuah informasi keuangan dalam suatu entitas, bisnis, atau organisasi. Dalam kehidupan manusia, akuntansi sangat penting karena dapat membantu seseorang atau organisasi dalam membuat keputusan finansial yang tepat. Sejarah awal akuntansi. Sejarah akuntansi dimulai dari awal peradaban. Di Mesir Yunani kuno, masing-masing peradaban tersebut telah memiliki sistem pencatatan keuangan yang sederhana, meskipun berbeda-beda. Selain itu, perkembangan sistem perekonomian feodal di Eropa juga turut mempengaruhi perkembangan akuntansi di abad pertengahan. Hal ini terlihat pada masa Renaissance di Italia, di mana seorang birawan bernama Luca Pacioli menciptakan metode akuntansi berbasis double entry bookkeeping yang dikenal dengan nama metode Venesia. Metode ini dianggap sebagai tonggak sejarah akuntansi modern. Sejarah akuntansi di masa pertengahan. Selama periode Renaissance di Eropa, pemikiran manusia mulai berubah. Nah, pengaruh periode ini terhadap akuntansi tidak bisa diabaikan. Pada saat itu, kebangkitan perdagangan global dan perkembangan industri mendorong perlunya sistem akuntansi yang lebih terorganisasi. Salah satu tokoh yang berperan dalam akuntansi di perkembangan masa pertengahan ini ialah Franciscus dari Assisi. Ia mencatat pendapatan dan pengeluaran ordo keagamaan dengan rinci, dan ini menjadi contoh praktik akuntansi yang terdokumentasi dengan baik. Perkembangan akuntansi modern. Perkembangan akuntansi modern dimulai di Eropa pada abad ke-19. Pada saat itu, banyak negara-negara di Eropa yang mulai menerapkan standar akuntansi yang sama, seperti standar yang diterapkan oleh Institute of Chartered Accountants in English and Law pada tahun 1950.
Accountants didirikan menjadi lembaga akuntansi pertama di dunia yang mengeluarkan sertifikat CPA. Di Indonesia sendiri, perkembangan akuntansi dimulai pada tahun 1950-an ketika pelaksanaan pembangunan nasional. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mulai menerapkan akuntansi sebagai salah satu bidang ilmu ekonomi. Pada tahun 1973 diluncurkan standar akuntansi keuangan yang kemudian direvisi berkali-kali untuk memenuhi perkembangan kebutuhan informasi keuangan, teknologi, dan perkembangan akuntansi. Dalam dunia bisnis yang semakin berkembang, teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam setiap aspek, termasuk dalam akuntansi. Teknologi memungkinkan akuntansi untuk lebih efisien dan akurat dalam mencatat dan mengelola transaksi keuangan. Awal mula akuntansi di Indonesia. Perkembangan akuntansi dipengaruhi oleh kehadiran penjajah Belanda pada abad ke-19. Pada tahun 1908, didirikanlah sebuah NIAF sebagai organisasi profesi akuntansi pertama di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk mengusir dan mengembangkan profesi akuntansi di wilayah Hindia Belanda. Pada masa kolonial, akuntansi di Indonesia mengadopsi metode akuntansi yang digunakan oleh Belanda. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa dan istilah dalam akuntansi yang didasarkan pada standar akuntansi Belanda. Pada masa itu, akuntansi lebih fokus pada mencatatkan transaksi perdagangan dan pengelolaan keuangan kolonial. Periode kemerdekaan. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, dibentuklah Perhimpunan Akuntansi di Indonesia pada tahun 1957. PAI berperan sebagai wadah bagi profesional akuntansi di Indonesia dan bertujuan untuk mengembangkan standar akuntansi nasional. Pada era kemerdekaan, perkembangan akuntansi di Indonesia lebih difokuskan pada pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Bappindo atau Bank Pembangunan Indonesia memainkan peran penting dalam penerapan akuntansi. Dalam pembangunan ekonomi, laporan keuangan yang akurat dan transparan diperlukan untuk membangun kepercayaan investor dan investasi di Indonesia. Era modern. Pada era modern, Indonesia mengadopsi standar akuntansi internasional seperti International Accounting Standard atau IAS dan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan transparansi dan memfasilitasi perdagangan internasional. Selain itu, prinsip akuntansi berbasis nilai fair juga diterapkan dalam pelaporan keuangan di Indonesia. Prinsip ini mengharuskan aset dan kewajiban untuk diukur dengan nilai pasar yang adil pada saat pelaporan. Penggunaan nilai fair memberikan informasi yang lebih relevan mengenai nilai aset dan kewajiban suatu entitas. Kesimpulan dari sejarah akuntansi adalah dalam perkembangannya, akuntansi telah mengalami berbagai transformasi dan inovasi. Sejarah akuntansi telah menunjukkan bagaimana akuntansi berkembang dari sistem manual menjadi sistem digital yang terintegrasi. Teknologi menjadi salah satu faktor utama dalam transformasi akuntansi. Tantangan dan peluang di masa depan akan terus muncul di bidang akuntansi. Teknologi akan terus berubah dan menghadirkan solusi baru dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, para profesional akuntansi perlu mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkan secara maksimal.